Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina bini'matin wa syukrillahi ta'ala azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sampai kita dapat bertatap muka pada kesempatan ini. Dan saya tak lupa juga salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada ila habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang ketiga. Insyaallah pada kesempatan ini saya ingin sharing atau berbagi kajian Islam yaitu bertema dengan diam adalah emas. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya angkat pada kesempatan ini dengan tema diam adalah emas? Karena kebanyakan manusia itu salah dan tidak bisa menjaga mulutnya. Kesalahannya adalah dari mulut yang tidak bisa dijaga. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah fungsi mulut itu untuk apa? Pastinya fungsi mulut adalah untuk berbicara. Namun berbicara yang seperti apa? Tidak semua apa yang kita sampaikan, tidak semua apa yang kita ucapkan itu semau keinginan kita. Ada etika dan moral di dalamnya yang harus kita jaga. Mana ucapan yang baik dan mana ucapan yang tidak baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia terjerumus dalam dunia kegelapan karena faktor bicaranya yang tajam. Bukankah fungsi mulut kita adalah berbicara sesuatu yang baik? Bukankah mulut kita dilatih, diajarkan adab, etika berbicara baik? Ketika kita berbicara dengan siapa lawannya, kemudian bagaimana cara kita berbicara dengan orang tua, dengan teman, dengan adik-adik kita. Semua memiliki etika dan cara berbicara dengan siapa yang kita komunikasikan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita ketika berbicara, terutama berbicara kepada orang tua, kita menyamakan seperti berbicara dengan teman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi kita menyamakan teman dengan orang tua. Contoh sederhana seperti ini. Ketika kita berbicara sama teman kita, mungkin kita hal yang biasa. Contohnya, kita terbiasa memanggil teman kita, "Woi, mau kemana?" Kemudian kita aplikasikan ke orang tua kita. Kita bilang ke orang tua kita, "Woi, mau kemana?" Ini sungguh sangat tidak sopan sekali dan tidak memiliki etika dan moral kepada orang tua. Oleh dari itu, marilah kita memperbaiki lisan kita. Mohon maaf, mungkin dari casing kita baik, mungkin dari casing kita berpenampilan baik,
Tapi tanpa kita sadari terkadang mulut kita masih tajam, suka mengomongi orang lain, bahkan suka menggunjing orang lain. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis yang sangat mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana," ingat kalimatnya man, artinya siapa saja, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia tua, mau dia muda, artinya mencukup universal secara umum. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, yang memiliki rasa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Falyakul khairon, maka katakanlah perkataan yang baik. Tidak bisakah kita menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apa yang kita sampaikan akan dicatat oleh malaikat. Jadi jangan merasa apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan itu tidak dicatat, tapi semua itu dicatat oleh malaikat. Oleh dari itu, marilah kita untuk menjaga lisan kita agar lebih baik lagi. Kata Nabi, "Falyakul khairon," maka katakanlah yang baik. Jika teman-teman tidak bisa mengatakan perkataan yang baik, maka solusinya adalah falyakul khairan aw liyasmut, diam. Lantas bagaimana teman-teman semua jika ada orang yang mengejek teman-teman sekalian, menghina teman-teman sekalian, membuli teman-teman sekalian? Lantas apa teman-teman yang harus lakukan? Maka fa khairun min ijabatihi as-sukut, maka yang terbaik jawaban bagi mereka adalah diam. Kenapa? Ya, kita harus diam, itulah jawaban yang terbaik. Ketika kita tidak diam, kita menanggapi kembali, maka orang tersebut hanya menjadikan kita sebuah permainan semata. Mungkin kita serius, tapi bagi mereka itu menjadikan kita sebuah permainan. Maka cukup diam. Diam bukan berarti kita tidak melawan, tapi dengan diam tersebut adalah solusi yang terbaik bagi kita. Teman-teman sekalian mungkin merasakan pernah dihina oleh temannya, pernah dicaci maki, bahkan dibully. Kemudian kita lawan kembali dengan omongan kita. Tidak ada gunanya. Yang ada ujung-ujungnya kita akan berkelahi, yang ada ujung-ujungnya kita akan terpecah silaturahmi. Maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah diam. Maka itu silent is gold. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu, diam adalah emas. Ingat teman-teman semua, diam di sini bukan berarti kita diam tidak tahu apa-apa, tapi justru kita tahu, karena tahu itu maka kita diam. Beda ya. Makanya bagi kita lebih baiknya perbanyak diam. Artinya diam di sini kita tahu, kita berilmu, bukan kita diam kosong semata. Ini jangan pula kita diam-diam ya nggak tahu karena ya takut, karena nggak tahu apa-apa gitu. Bukan itu maksud diam. Justru orang yang berilmu, makin tinggi ilmunya, maka ia makin banyak diam. Bukan dia tidak tahu apa-apa, justru dia lebih banyak tahu, tapi dia bisa mengendalikan kapan ia lantas untuk berbicara. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dari itu, kepada siapapun kita jumpai, harus kita hormati mereka dan harus kita bertutur baik kepada mereka, baik si muda maupun yang sudah berumur atau tua. Karena keilmuan seseorang tidak bisa kita pandang dari usia, tidak bisa. Bahkan si muda lebih tinggi ilmunya daripada yang sudah tua. Bahkan sebaliknya. Karena al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu sogirun wa in kana syaikhon. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan saya adalah al-alimu, seorang yang berilmu. Dikatakan seorang yang berilmu kabirun wa in kana hadatsan, tidak memandang walaupun ia usianya masih muda, bisa saja ia berilmu. Maka yang dikatakan orang berilmu adalah
Al-alimu kabirun in kana hadasan. Orang yang berilmu adalah orang yang besar ilmunya walaupun ia masih kecil. Wal jahilu sagiran kana syaikhan. Dan orang jahil atau mohon maaf orang bodoh, kabirun kan hadasan, walaupun badannya besar, walaupun usia sudah tua, tapi tidak memiliki ilmu, maka ialah kecil, orang kecil. Maka teman-teman sekalian, jadilah orang yang besar. Orang yang besar di sini bukan berarti kita makan banyak, kemudian kita gemuk, kemudian kita tinggi. Bukan itu. Maksud orang besar di sini adalah orang yang banyak ilmu. Maka teman-teman sekalian, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, terus semangat di dalam menuntut ilmu. Terus lakukan yang terbaik, kalian semua pasti bisa berikan yang baik kepada orang lain. Karena melakukan kebaikan itu sangat mudah, namun yang susah adalah istiqomah. Artinya rutinitas terus-menerus untuk melakukan hal kebaikan tersebut. Baik, semoga pada kesempatan ini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terutama di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak kalimat-kalimat baik kepada teman-teman kita, karena bisa jadi dengan kalimat yang kita sampaikan itu dapat mengurangi pahala kita. Baik, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.